Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh. Qal hukmul qismir rabi', hukum bagian yang keempat. Ini bagian dari yang ta'arud. Ammal qismur rabi'u, adapun bagian yang keempat, wa huwa ma idza ta'arada nassan, apabila ada dua nas bertentangan, kullu wahidin minhuma 'amun min wajhin wa khassun min wajhin akhar. Dilihat dari satu sisi itu umum, dari sisi lain itu khas. Fa yukhassu kullu wahidin minhuma bi khususil akhari in amkan. Maka keumuman yang satunya itu ditaksis dengan kekhususan yang satunya. Wa illa fayutlabut tarjihu fima ta'arada fihi. Kalau tidak memungkinkan lagi, maka bisa dilihat dengan dalil-dalil yang lain agar bisa ditarjih. Mithalu ma yumkinu fihi dzalika haditsu Abi Daud. Hadis yang dalil yang bertentangan tapi bisa dikumpulkan, bisa dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan tadi. Idza kana al-ma'u kullataini fa innahu la yanjus. Apabila ada air dan air tersebut sudah nyampe 2 kullah, maka dia tidak najis. 2 kullah ini perkiraan 216 liter. Di dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila air itu sudah sampai 2 kullah, maka hukumnya tidak najis. Ma hadits Ibnu Majah, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya air itu tidak akan najis kecuali baunya berubah, rasanya berubah, warnanya juga berubah. Jadi hadis yang kedua ini mengatakan bahwasanya air itu tidak akan najis kecuali berubah. Nah, di hadis yang pertama, apabila air sudah nyampe 2 kullah, maka hukumnya tidak najis. Fal awwalu khasun fil kullatain. Nah, ini mungkin saya jelaskan lebih perinci lagi di sini ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Idza balaghah, apa hadis yang pertama tadi? Idza balaghah al-ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama mengatakan apabila air itu sudah sampai 2 kullah, 216 liter perkiraan, maka itu hukumnya tidak najis. Hadis yang kedua, al-ma'u la yanjus, la yunajjisuhu syai' illa idza taghayyara, kecuali idza taghayyara. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya air itu tidak akan najis kecuali air tersebut itu berubah. Nah, di hadis yang pertama ini, apabila air sudah sampai 2 kullah, maka hukumnya tidak najis. Yang penting nyampe 2 kullah. Berarti ini khusus ke 2 kullah.
Dilihat dari satu sisi ini khas. Kekhususannya apa? 2 kullah. Kullatain. Tapi dilihat dari sisi yang lain itu ada keumuman juga. Apa keumumannya? Taghayyara amla, taghayyara aula. Entah itu berubah ataupun tidak. Idza balagha al-ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Air kalau sudah nyampe 2 kullah maka hukumnya tidak najis. Di sini khusus pada 2 kullah. Berarti kalau tidak nyampe 2 kullah seakan-akan najis gitu. Dilihat dari keumumannya, baik itu berubah ataupun tidak, kalau sudah nyampe 2 kullah seakan-akan tidak najis. Ini hadis yang pertama. Begitu juga hadis yang kedua, ada sisi kekhususan dan keumumannya. Kita lihat khosnya dulu. Sisi khususnya, al-ma' la yunajjisu syai' illa idza taghayyara. Di sini kekhususnya taghayyur. Ada keumuman juga di sini. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa idza taghayyara. Keumumannya di sini kullataini aula. Air itu tidak najis kecuali kalau berubah. Berarti kekhususannya di sini berubah, taghayyur. Berarti kalau air sudah berubah itu najis. Air kalau sudah berubah itu najis. Tamam? Tapi di sini ada sisi keumumannya, yaitu kullataini atau tidak. Al-ma' la yunajjisu syai'un illa idza taghayyara. Berarti nyampe 2 kullah ataupun tidak, kullataini aula, maka sama saja. Air itu tidak akan bisa najis kecuali kalau berubah. Hadis yang pertama, idza balaghal ma'u kullataini fa innahu la yanjus. Apabila air itu sudah sampai 2 kullah, maka hukumnya tidak najis, baik berubah atau tidak. Baik berubah atau tidak. Jadi hadis yang pertama, apabila air ini sudah nyampe 2 kullah, berubah ataupun tidak, maka itu tidak najis. Tapi di sini al-ma'u la yunajjisu syai'an illa idza taghayyara. Kalau air itu berubah, maka najis. Di sini bertentangan dengan hadis yang pertama. Karena di hadis yang pertama, berubah ataupun tidak, tetap tidak najis. Ya. Yang penting 2 kullah. Tapi di hadis yang kedua, kalau sudah berubah, maka najis. Di sini bentuk kontradiksi antara 2 dalil ini. Fal awwalu khasun fil kullatain. Maka hadis yang pertama tadi khusus di 2 kullah. Amun fil mutaghayyir wa ghairihi. Umum baik berubah ataupun tidak. Wa ma'nahu annal ma'a idza balagha kullataini fama fawq wa waqa'at fihi najasatun fa innahu la yatanajjas mahma kanat hadhihi najasah. Artinya air itu kalau sudah nyampe 2 kullah ataupun lebih dan ada najis di situ, maka tidak akan menjadi najis meskipun ada najis yang jatuh. Wa sawa'un taghayyara amla yataghayyar. Entah itu berubah ataupun tidak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah nyampe 2 kullah maka tidak akan najis. Berarti walaupun ada najisnya tetap tidak najis, berubah ataupun tidak. Ini yang diterangkan di hadis yang pertama. Wa hadza ghairu maqbulin fima law taghayyar. Nah, ini tidak bisa kita terima, lebih-lebih apabila air ini sudah berubah.
Karena seperti yang kita ketahui, kalau air ini sudah berubah, maka kita hukumi najis. Wa idza kana aqalla min kullatain wa waqa'at fihi najasatun fa innahu yatanajjasu sawa'un taghayyara am la. Apabila air ini tidak nyampe 2 kullah, kemudian ada najis di situ, maka airnya akan menjadi najis, berubah ataupun tidak. Seperti itu. Air hanya 1 gelas kena najis, maka akan najis, berubah ataupun tidak. Nah, ini bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Wan nassu tsani, hadis yang pertama, hadis yang kedua, al muqabil lahu, yang menjadi lawan dari hadis yang pertama tadi, innal ma'a la yunajjisuhu syai', bahwasanya air ini tidak akan menjadi najis illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih, kecuali air tersebut itu berubah. Khasun fil mutaghayyir. Hadis yang kedua ini khusus yang berubah. Berarti kalau dia berubah maka najis. Karena tidak najis kecuali berubah. Berarti kalau berubah najis. Amun fil kullataini wa dunahuma. Umum baik itu sampai 2 kula ataupun tidak. Air kalau sudah sampai 2 kula ataupun tidak, maka ketika berubah itu akan najis. Ketika berubah itu akan najis. Wa yufidu anna al-ibrata bitaghayyur la bil miqdar. Jadi hadis yang kedua ini seakan-akan memberikan kita pengertian bahwasanya yang menjadi tolak ukur najisnya air itu dengan berubah, bukan dengan ukuran, baik itu sampai 2 kula ataupun tidak. Yang penting kalau sudah berubah najis. Fa idza waqa'at fi najasatun fa innahu yunzar fihi. Ketika ada najis jatuh ke air misalkan, fa idza taghayyara fa huwa najisun. Kalau airnya berubah nanti maka najis. Wa illam yataghayyar fa huwa laysa binajisin. Tapi kalau tidak berubah maka seakan-akan tidak najis. Nih ada air 1 gelas, jatuh tuh najis. Apakah dilihat terlebih dahulu najis berubah atau tidak? Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Seakan-akan seperti itu kata hadis yang kedua. Biduni nadharin ila miqdari, tanpa memandang ini airnya sedikit ataupun banyak. Hal balagha kullataini am lam yablu, nyampe 2 kula ataupun tidak, sama-sama tidak najis. Seakan-akan seperti itu. Wa hadzal hukmul mustafadu min hadzal hadits maqbulun wa mu'tabar. Dan hukum hadis yang kedua ini sebagian ulama menerimanya dan memperhitungkannya. Wa ilaihi dhahaba ba'dul a'immatil mujtahidin. Sebagian ulama mujtahidin ada yang berpendapat seperti itu. Kalau ada najis jatuh ke air dan airnya tidak berubah, maka tidak najis tanpa memandang itu air sedikit ataupun banyak. Lakin akan tapi kalau hanya mengambil hadis yang kedua, itu seolah-olah ihmalun lin nasil awal, mengabaikan hadis pertama yang memperhitungkan banyak sedikitnya air. Fa idza aradna al-akhdha bin nassaini, jadi kalau kita ingin mengamalkan 2 nas hadis tersebut, wa imalud dalilain, mengamalkan 2 dalil tersebut, fa innahu yakunu bil jam'i bainahuma, maka dengan mengumpulkan 2 dalil tersebut. Wa dzalika bi anna khussa umum al-awwal bi khususis tsani. Keumuman hadis yang pertama itu ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua, yaitu berubah. Hadis yang pertama, idza balawal ma'u kullataini lam yanjus. Kalau air sudah nyampe 2 kula maka tidak najis. Itu kan umum, baik nyampe 2 kula atau khusus 2 kula. Apabila air ini sudah nyampe 2 kula maka tidak najis, entah itu berubah ataupun tidak. Itu kan umum. Tapi ditaksis dengan hadis yang kedua, kalau sudah berubah ya najis. Jadi air walaupun sudah nyampe 2 kula tapi berubah nantinya, maka hukumnya najis. Ditaksis dengan hadis yang kedua. Fa nahkumu bi najasati ma balagha kullataini bitaghayyur. Kita hukumi bahwasanya air yang sudah sampai 2 kula tapi masih berubah, maka hukumnya najis. Jadi dari situ kita mengamalkan 2 hadis. Wa yasiru takdiruhu, maka kita kalau kita takdir, idza kana al-ma'u kullataini, apabila air sudah sampai 2 kula,
lam yanjus illa bitaghayyur, maka hukumnya tidak najis illa bitaghayyur, kecuali kalau berubah. Nah, dari mana kita dapat illa bitaghayyur? Dari hadis yang kedua. Wa nakhussu umum tsani bi khususil awal, keumuman hadis yang kedua juga ditaksis dengan kekhususan yang pertama, wa kaunu kullatain. Karena di hadis yang kedua itu sama sekali tidak menyinggung nyampe 2 kullah atau tidak. Fanahkum bi anna ma dunal kullatain yanjus, sehingga kita hukumi bahwasanya air yang tidak nyampe 2 kullah maka akan jadi najis walaupun tidak berubah. Dari mana kita mempertimbangkan 2 kullah ini? Dari hadis yang pertama. Jadi sama-sama diamalkan. Fayasiru takdiru, sehingga takdir dari hadisnya adalah al-ma'u tahur, bahwasanya air ini akan suci. La yunajjisu syai'un, tidak akan menyebabkan najis pada air tersebut illa, kecuali apabila berubah, illa ma kana duna kullatain, kecuali kalau kurang dari 2 kullah. Karena ketika air ini tidak nyampe 2 kullah kena najis walaupun tidak berubah, fa innahu yanjus, hukumnya najis walaupun tidak berubah airnya. Nah, jadi contoh yang seperti ini, ulama fikih mengatakan apabila air itu banyak, apabila air itu sedikit, maka akan menjadi najis dengan bimujarradil mulaqah. Dengan begitu terkena najis itu jadi najis, berubah ataupun tidak. Kecuali kalau air itu banyak, sudah nyampe 2 kullah, perkiraan 216 liter, maka hukumnya akan menjadi najis ketika berubah. Air banyak lebih dari 2 kullah, maka tidak akan najis dengan ada najis yang jatuh, kecuali kalau berubah. Hadis yang dipakai dalam masalah ini mazhab Hambali apa yang mana? Mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Wa qad mathala al-ulama lima la yakunu takhsisuhu. Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa qad mathala al-ulama lima la yumkinu takhsisu umumihi bi khususil akhar bi hadits al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Jadi di sini ada keumuman dan kekhususan. Nanti saya jelaskan. Wa haditsu sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Mungkin ini saya tulis seperti tadi saya nulis di hadis yang pertama tadi. Qala al-musannifu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man baddala dinahu, ini kurang ini. Man baddalah dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya Islam ditukar dengan agama kafir, agama Kristen misalkan, berarti keluar dari agama Islam. Iya. Barang siapa, ini kan umum, barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. An qatli an-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh perempuan. Jadi perempuan itu dilarang dibunuh. Perhatikan, di sini ada kontradiksi antara dua dalil ini. Hadis pertama ini ada keumuman, ada kekhususan.
Di sini hadis pertama ini dilihat dari satu sisi itu khas, khusus orang-orang yang murtad. Barang siapa yang murtad, man baddala dinahu, kan orang murtad. Orang murtad dibunuh. Tapi dilihat dari sisi lainnya juga ada keumuman. Apa keumumannya di sini? Man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang murtad, bunuhlah dia. Baik yang laki-laki ataupun perempuan. Barang siapa, karena man ini mustarak, kata ulama apa ya? Ulama nahu. Kata ulama nahu, man ini mustarak bainar rajul wal mar'ah. Jadi hadis yang pertama ini ada kekhususan, ada keumumannya. Kekhususannya adalah dia murtad. Jadi yang murtad dibunuh. Keumumannya baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di hadis yang kedua, naha sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Ada kekhususan, ada keumuman. Apa kekhususan dari ayat yang hadis yang kedua adalah nisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang perempuan itu dibunuh. Kalau laki-laki mah tidak. Nah, berarti khusus perempuan. Tapi ada juga keumuman dari hadis yang kedua. Apa keumuman dari hadis yang kedua ini? Keumumannya adalah baik nisa ini kan umum, bisa murtaddah, perempuan yang murtaddah ataupun harbiyat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh perempuan, khusus perempuan, tapi umum, baik perempuan yang murtad ataupun perempuan kafir harbi, dhimmi, masuk semua nanti. Hadis pertama ini, ya, hadis pertama ini saya akan jelaskan bentuk kontradiksinya di mana. Kita gunakan yang ini. Hadis yang pertama, orang yang murtad itu dibunuh. Di antara yang murtad adalah perempuan. Jadi perempuan yang murtad ini, karena murtad ini kan umum tadi, baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti perempuan yang murtad, kalau kita ambil keumuman hadis pertama, itu boleh dibunuh. Tapi di hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh perempuan. Di mana masuk di perempuan adalah perempuan murtad. Jadi di sini bentuk bertentangannya. Hadis pertama memperbolehkan perempuan murtad itu dibunuh. Hadis yang kedua mengharamkan perempuan murtad itu dibunuh. Diambil dari keumuman hadis yang kedua. Nah, di sini bentuk kontradiksinya antara dua dalil ini. Insyaallah jelas. Fal hadisul awwalu, maka hadis pertama tadi umum, amun fir rijali wan nisa, man baddala dinahu faqtulu, itu bisa berlaku pada laki-laki dan perempuan. Ay annahu yufidu umuma hukmil qatl sawa'un kana al murtaddu rajulan am ra'ah. Baik itu yang murtad laki-laki ataupun perempuan, maka hukumnya dibunuh. Wa khasun bi ahli riddah, khusus pada orang-orang yang murtad. Wa haditsu tsani, hadis yang kedua, khasun bin nisa, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa, ay yufidun nahya an qatlin nisa khasatan dunar rijal. Berarti perempuan itu khususnya tidak boleh dibunuh. Wa amun fil harbiyati wal murtaddat, umum nisa, baik perempuan harbi ataupun murtad, sama-sama juga dilarang untuk dibunuh. Jadi hadis yang pertama itu memperbolehkan perempuan murtad itu dibunuh, hadis yang kedua tidak, melarangnya. Ay annahu yufidun nahya an qatli umumin nisa, hadis yang kedua mencegah semua perempuan itu dibunuh. Sawa'un kunna harbiyat am murtaddat, baik itu kafir harbi ataupun kafir murtad. Fata'aradal haditsani fi hukmil murtaddah, sehingga dua hadis tadi bertentangan dalam hukum membunuh perempuan murtad. Hal tuqtalu amla,
apakah perempuan murtad ini dibunuh atau tidak. Karena hadis pertama memperbolehkan, hadis yang kedua tidak memperbolehkan. Fa'umumul haditsul awal, maka keumuman hadis yang pertama yufidul hukma biqatliha, seolah-olah memperbolehkan perempuan murtad ini dibunuh. Wa umumul haditsus tsani, keumuman hadis yang kedua yufidun nahya an qatliha, dilarang tuh perempuan murtad itu dibunuh. Fayusaru ila tarjih, sehingga harus dikembalikan pada tarjih para ulama. Bagaimana tarjih para ulama? Wa qad rajjahal ulama bi baqa'a umumil haditsil awal ay yuhkamu bi qatlil murtaddi sawa'un kana rajulan amra'ah. Para ulama itu mengamalkan keumuman hadis yang pertama, sehingga orang murtad baik laki-laki ataupun perempuan itu tetap dibunuh. Wa takhsisu umumi tsani, keumuman hadis yang kedua, kan Nabi SAW mengatakan naha Rasulullah SAW an qatlin nisa. Gimana mengamalkan hadis yang kedua? Nah, hadis yang kedua an-nisa itu kan umum, bisa berlaku pada yang murtad ataupun tidak. Nah, ditaksis dengan an-nahyu an qatlin nisa sawaun kunna harbiyat aw murtaddat. Jadi hadis larangan membunuh perempuan baik itu harbiyat atau murtaddat itu dikhususkan pada bil harbiyat saja. Jadi kata Nabi bahwasanya Nabi SAW melarang membunuh perempuan, yang dimaksud adalah perempuan harbiyat. Dunal murtaddat, bukan perempuan murtad. Kalau perempuan murtad mah tetap dibunuh. Idh khussisa bi haditsin warada fi qatil murtaddah, karena sudah ada hadis yang mentahsis perempuan murtaddah itu dibunuh. Fala tuqtalul mar'atu illa idza kanat murtaddatan, sehingga perempuan itu tidak akan dibunuh kecuali dia murtad. Alhamdulillah, ini sudah sampai di pembahasan yang baru, yaitu pembahasan ijma'.